Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mampu untuk mencerna dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, nats kita pada hari ini terambil dari Galatia 2 ayat 11 hingga ayat 14. Galatia 2 ayat 11 hingga ayat 14. Perikop Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Galatia ini adalah surat yang pertama kali dituliskan oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Daerah Antiokhia ini adalah pusat pekabaran Injil kepada bangsa-bangsa. Antiokhia ini juga tempat pertama Rasul Paulus dan Barnabas melakukan misi pekabaran Injil. Kisah ini tidak jauh sesudah kewenangan dan kerasulan Paulus diragukan karena mengingat penganiayaannya terhadap orang-orang Kristen dahulunya. Paulus dengan keyakinan penuh dan memegang teguh Injil yang ia beritakan bukan berasal dari manusia, melainkan penyataan Yesus Kristus. Rasul Paulus melakukan penginjilannya tidak pergi untuk meminta persetujuan dan mandat dari rasul-rasul Yahudi. Dalam hal ini menandakan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah murni mendapatkan mandat dari Allah. Dan keinginannya untuk memberitakan kebenaran Injil tanpa intervensi dari manusia. Kemudian dalam nats Galatia 2 ayat 11-14 ini, kisah dari Rasul Paulus mengecam perbuatan Rasul Petrus yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Kritikan Paulus terhadap Petrus terkait tidak selarasnya ucapan dan tindakannya menggambarkan perjuangan Paulus untuk menegakkan kebenaran Injil dengan setegak-setegaknya. Paulus tidak menginginkan adanya orang ataupun rasul lain hendak memutarbalikkan Injil Kristus. Sehingga ia menegaskan kepada jemaat di Galatia agar tidak menerima Injil yang berbeda dengan apa yang ia berikan kepada orang-orang di Galatia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apakah kita pernah mendengar istilah bermuka dua? Saya kira kita sudah familiar dengan istilah itu. Dari nats ini kita mendapatkan pembelajaran Petrus yang bermuka dua. Bermuka dua adalah orang yang tidak tetap pendirian, atau orang yang memiliki sifat yang dipersonifikasikan dengan binatang bunglon. Bunglon terkenal dengan kemampuannya mengubah warna kulitnya sesuai dengan konteks di mana ia berada, ataupun disebut dengan mimikri. Begitu juga yang telah dilakukan oleh Rasul Petrus ketika sedang melakukan penginjilan ke daerah Antiokhia. Petrus adalah salah satu rasul dari Yerusalem yang telah sepakat dan berjabat tangan dengan Rasul Yakobus, Yohanes, Kefas, bahwa Paulus pergi memberitakan Injil kepada orang yang tidak bersunat atau orang non-Yahudi, seperti Petrus juga untuk orang yang bersunat. Rasul Petrus tidak konsisten dan pelin-pelan untuk tetap menjalankan kesepakatan yang telah disetujui oleh semua rasul di Yerusalem. Kesepakatan ini lahir dari persetujuan bahwa kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah untuk semua bangsa, termasuk non-Yahudi.
Rasul Petrus berlaku munafik. Ia makan dengan orang yang tidak bersunat. Dan ketika kalangan Yakobus datang, ia menarik diri dan meninggalkan orang-orang non-Yahudi karena ketakutan dikatakan rasul yang tidak benar. Bapak Ibu saudara-saudari, peristiwa di Antioquia ini menjelaskan Paulus tidak ragu-ragu bertentangan dengan Petrus terkait perbuatan dan tindakan yang tidak baik. Di Galatia 2 ayat 14, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah bentuk teguran dan satire terhadap Rasul Petrus dan membuka kemunafikan dari Rasul itu ketika ia sehidangan di meja makan dengan non-Yahudi, secara tidak langsung dirinya juga hidup secara kafir. Sehingga sindiran ini berfokus kepada bagaimana mungkin seorang Rasul Petrus yang tidak konsisten dengan ucapan dan tindakannya dapat memaksakan orang non-Yahudi hidup secara Yahudi. Orang Kristen Yahudi masih melestarikan pemahaman akan sunat dalam Perjanjian Lama. Mereka memiliki pemahaman bahwa orang Kristen di luar Yahudi harus menghidupi aturan moral, adat istiadat orang Yahudi. Hidup secara Yahudi yaitu termasuk mereka harus disunat. Petrus mengerti bahwa mengikuti Yesus itu tanpa syarat dan hanya oleh kasih karunia saja. Kemudian Petrus juga mengetahui tidak seorang pun dibenarkan oleh karena hanya melakukan hukum Taurat. Namun dalam praktiknya, Bapak Ibu saudara-saudari, ia menyangkalinya. Bapak Ibu saudara-saudari, dari kisah pertentangan antara Rasul Paulus dan Petrus, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Rasul Paulus kita supaya tidak takut untuk mengungkapkan kebenaran. Ketika kita melihat sebuah ketimpangan tidak mencerminkan kehendak Allah, maka kita harus berani untuk menegur teman, bahkan saudara kita sendiri. Tentunya kita menegur harus memiliki dasar yang kuat, alasan yang kuat. Boleh menegur, tetapi tidak karena motivasi sentimental. Seyogianya bersifat membangun dan mencerahkan pemikiran dan hati orang yang kita tegur. Sebaiknya teguran itu memang berdasarkan niat baik dan tulus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembelajaran selanjutnya adalah sebagai orang Kristen yang sejati, layaknya kita tidak hidup dalam kemunafikan atau kepura-puraan. Mungkin saja kita bekerja di suatu instansi, ketika kita melihat tindakan bos kita atau pimpinan kita yang sudah melanggar kode etik dan melakukan tindakan yang tidak senonoh, selayaknya kita harus menegurnya. Ketika kita sudah mengetahui itu adalah hal yang salah, tetapi kita menutup hati nurani kita karena hanya takut dipecat atau disingkirkan dari komunitas atau disingkirkan dari jabatan strategis. Hal ini serupa dengan kisah Petrus yang bersikap munafik karena takut disingkirkan dari komunitas Yahudi, bahkan takut dikatakan kafir. Orang Kristen yang sudah mengenal kasih karunia Kristus, sebaiknya tindakan dan hati harus selaras. Karena berlaku munafik ini sangat mudah kita lakukan, apalagi ketika status dan jabatan kita yang semakin tinggi. Ada kalanya manusia menghalalkan bersifat munafik karena hanya ingin mempertahankan kenikmatan jabatan yang diembannya. Lebih parahnya lagi, ia mau menjual dan meninggalkan keimanan dan kepercayaannya. Mengapa kita memakai topeng atau kepura-puraan, padahal kita sudah menerima kasih Allah yang universal dan tidak terbatas itu? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah yang universal dan tidak terbatas hendak menyatakan dengan tegas bahwa baik orang Yahudi dan non-Yahudi mendapatkan kebenaran Injil. Sejalan dengan kesaksian iman Petrus, pernah mendapatkan penglihatan mendengar suara Allah yang menyatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu terdapat di Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Ayat ini menegaskan bahwa kita harus menerima semua orang tanpa terkecuali, tanpa melihat latar belakang sosial, latar belakang status sosial. Melihat juga larangan bergaul kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Allah telah memutuskan rantai pemisah, pengkotak-kotakan itu.
dengan menyatakan tidak boleh mengatakan yang di luar dari suku kita adalah najis dan tidak tahir. Kita dapat bergaul dengan siapapun dan tidak ada kasih karunia yang bersifat eksklusif. Kita dapat bersekutu dengan orang lain, tidak dengan syarat harus seiman, satu suku, status sosial yang sama, dan bangsa yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita mengimani dan menghayati nats ini dengan menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus tinggalkan pemahaman yang bersifat eksklusifisme dan berusaha untuk menerapkan budaya inklusif bagi semua orang. Bukankah Yesus Kristus yang telah mati dan untuk menebus dosa semua manusia tanpa terkecuali? Layaknya kita tidak menghakimi dan menganggap yang di luar dari kita sebagai orang yang berdosa dan tidak pantas. Yesus telah menunjukkan kasih karunia-Nya melalui proses inkarnasi dalam kerangka misi penyelamatan dunia. Di Galatia 3 ayat 11 tertulis bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Wujud dari hukum Taurat itu adalah Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Yesus Kristus adalah firman itu sendiri. Dalam Greek itu adalah logos. Yesus telah memperbaharui cara hidup orang Yahudi yang cenderung eksklusif, menjadi memahami bahwa satu-satunya yang dapat menyelamatkan adalah oleh karena iman kepada Kristus. Sola fide. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir khotbah ini saya hendak mengajak saudara-saudari sekalian untuk berlaku hidup yang tulus dan jujur. Mari menjadi orang yang tidak munafik, hidup dengan kepura-puraan. Kita harus melepaskan topeng yang menutupi diri kita, yang sebenarnya untuk menuju kehidupan yang baik di hadapan Allah. Pikiran, hati, tindakan seyogianya selaras dan sama sehingga mencerminkan orang Kristen yang memiliki kepribadian yang konsisten. Kiranya Yesus Kristus yang selalu memberkati kehidupan saudara-saudari sekalian, dan kita hidup hanya berpaut kepada jalan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak berlaku munafik dan juga menjadi orang yang berpaut kepada Kristus. Dalam khotbah ini juga Tuhan mengingatkan kami supaya kami itu bisa bergaul kepada semua orang, tidak dibatasi oleh status sosial, suku, ras, agama, ataupun yang lainnya ya Tuhan. Supaya kami hidup inklusif kepada semua orang. Biarlah ini menjadi pedoman dan acuan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, Engkau kuatkan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Banyak dosa yang kami perbuat, ampuni ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.